kita hari ini ada kendala AC kurang dingin. Jadi permasalahannya apa itu Bang kira-kira permasalahannya? Yang pertama mungkin kurang dingin. Karena? Kurang dingin harus kotor. Oh, karena kotor. Berarti penyebab utamanya kotor tuh. Besar kemungkinan kotor ya Bang? Iya, kotor. Oke lah, cobalah Bang. Silahkan diservis lah Bang. Oke. Jadi alasan salah satu kita harus servis rutin AC itu untuk menjaga supaya pemakaian awet, listrik kita hemat. Jadi kalau AC kotor kayak gini dia berulang kali mati hidup nih, kompresor belakang. Ya kan Bang? Ya. Karena evaporatornya itu tertutup lumut, jadi fan indoor itu nggak bisa narik hawa dingin. Jadi modul sensornya ngebaca kalau suhu tercapai, padahal itu tidak tercapai untuk di ruangan, tapi suhu di evaporatornya tercapai. Jadi langkah sebaiknya yang harus dilakukan itu servis AC rutin 3 bulan sekali. Tagihan normal, ruangan tetap sejuk, AC awet. Tapi kalau AC nggak awet nggak apa-apa juga. Silakan panggil Bang Rano, biar ada kerjaan terus. Ya kan Bang? Ya. Cuci AC sebulan sekali juga nggak masalah. Sehari sekali pun telepon kami datang. Kalau kita rutin membersihkan AC itu sirkulasi udara yang menumpuk, bakteri-bakteri yang menumpuk di situ tuh jadinya bersih kan, tertanggal karena dicuci, debu. Jadi bagi-bagi keluarga teman-teman di rumah yang punya anaknya penyakit asma, itu sebaiknya rutin-rutin lah untuk menyuci AC karena partikel-partikel debu semua terserap di filter indoor AC dan evaporator. Oh, lumut Bang. Jadi ini sekarang kalau dilihat kondisi indoor AC-nya di bagian evaporatornya sangat berlumut, lumutnya lengket-lengket nih. Nah ini bisa kita zoom. Nih, lengket, berdebu. Ini yang menyebabkan AC sering hidup mati bagian kompresor belakang outdoornya. Jadi hidup mati berulang kali sehingga tagihan listrik membengkak. Itu pasti itu. Jadi kalau teman-teman pasti dengar suara kompresor outdoor, jatuhnya outdoor AC itu sering hidup mati, padahal suhu ruangan belum tercapai, belum dingin. Itu pasti bisa disebabkan oleh AC kotor atau ada kebocoran freon. Ini adalah langkah-langkah membersihkan outdoor AC. Dimulai dari kita membersihkan. Ini kalau outdoor berarti apa ya Bang ya? Kondensor ya. Nah, ini dicampur sabun sama Bang Rano supaya tanggal semua. Mana yang lebih baik, cuci AC dengan memanggil teknisi AC atau kita cuci sendiri di rumah dengan alat-alat yang kita punya. Karena familiar kan, teman-teman pasti cukup familiar. Yang dibutuhkan dalam mencuci AC pasti harus punya selang, ada nozzle-nya. Habis itu punya mesin jet cleaner atau pompa air yang tekanannya cukup tinggi. Jadi menurut Abang nih Bang, mana sebaiknya nyuci AC sendiri atau panggil teknisi? Lebih bagus panggil teknisi menurut Bang Rano. Karena benar, kalau kita cuci sendiri terkadang kita lalai. Kita kurang hati-hati. Yang di dalam indoor itu ada modul elektrikalnya, modul yang ngatur suhu ruangan, ngatur swing, ngatur kompresor belakang outdoornya untuk hidup. Itu bisa kena air, bisa rusak. Ya Bang? Kalau kurang hati-hati. Jadi harus sebaiknya memanggil teknisi. Karena ini pekerjaan yang bukan bisa dikerjakan oleh semua orang. Pasti hasil kerjanya juga jauh lebih bagus dikerjakan oleh teknisi. Karena kalau kita sendiri yang bongkar mungkin kita udah bisa bongkar nih, bongkar cover, bongkar refleks swingnya itu, udah kita bongkar semua, tahu-tahu pasang bingung, itu paling sering tuh. Ujung-ujung manggil teknisi kan 2 kali juga kerjanya. Habis itu berserakan pastinya kan, kita kan nggak punya wadah penampung air kotor. Walaupun semua ada jual lah di online sekarang, sebaiknya panggil teknisi atau bisa belajar lah sama teknisi. Mana lebih baik memanggil teknisi yang menggunakan alat kerjanya menggunakan jet cleaner atau mesin dengan pressure tinggi yang digerakkan oleh dinamo? Menurut Abang Bang, untuk nyuci AC sebaiknya menggunakan mesin jet cleaner
atau dengan mesin yang digerakkan menggunakan dinamo? Lebih bagus pakai yang dinamo menurut Bang Rano. Nah, tekanannya lebih kuat daripada jet cleaner. Selama tidak ada kebocoran, tidak perlu tambah freon. Betul kan, Bang? Jadi AC bisa tidak perlu diisi freon bertahun-tahun, tidak masalah. Selama tidak ada kebocoran, tidak perlu menambah freon. Terkecuali kompresor di outdoor itu sudah mulai ampernya tinggi. Bisa kita tambahkan freon, ya kan, Bang? Kalau ampernya sudah mulai tinggi, boleh kita tambah freonnya, Bang. Atau kita kurangin freonnya. Malah di saat outdoor itu ampernya sudah mulai tinggi, tidak sesuai dengan bawaan pabrik, itu malah harus dikurangin untuk mencegah jam ya, Bang, ya. Bisa nanti yang ada terjadi short, malah bisa mati itu, bisa keras, kompresor mati total. Bukan ditambah, kita ralat teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini adalah selang fleksibel. Selang fleksibel ini mungkin kalau sering terkena panas, dingin, umur waktu pakainya bisa berkurang. Jadi bisa jadi selang fleksibel ini akan rusak dengan sendirinya, termakan usia waktu. Itu setahun, 2 tahun pasti sudah mulai rapuh. Di tahun ketiga bisa jadi itu sudah hancur lebur. Jadi sebaiknya selang ini diganti untuk menghindari kebocoran. Oke teman-teman, nanti kita akan share kontak personnya Bang Rano, teknisi AC di Pekanbaru yang dijamin amanah, terpercaya, bersih, rapi, kerjanya beres. Dia lengkap, SOP-nya sangat good. Jadi kita akan cantumkan nomornya Bang Rano di deskripsi. Silahkan dipanggil, telepon, negosiasi harga, monggo. Nah, ini ciri-ciri fan yang udah bersih dicuci. Ini fannya nih. Ini tandanya fan sudah sangat bersih. Nggak ada lagi kotoran debu-debunya. Sama sekali tidak ada. Kita putar. Tidak ada debu, tidak ada debu, tidak ada debu, tidak ada debu, tidak ada debu. Nah, ini contoh yang bersih. Ini pasti dijamin putaran angin semakin laju, tembakan angin merata, ruangan pasti terasa sangat dingin. Kalau menurut saya, salah satu hasil teknisi yang cucinya bersih dan kurang bersih, itu bisa kita rasakan durasi waktu pemakaian. Jadi kalau AC itu hidup 24 jam, kita bisa ngitung. Atau arti kata AC itu hidup 12 jam setiap hari selama 1 bulan. Itu bisa kita rasakan pasti di 3 bulan itu masih dingin. Di 4 bulan masih dingin. Rata-rata di 4 bulan keempat dan bulan kelima itu baru mulai terasa tidak dingin. Dorongan angin pecah. Indikasi awal kalau cuci AC tidak bersih itu bisa dirasakan dari hembusan angin. Kalau hembusan angin dirasakan rata, kita pelan-pelan seperti ini. Kita rasakan rata, berarti mencuci kipas dan mencuci evaporator bagian indoor itu sangat bersih. Tapi kalau kita rasakan di sini angin, di sini kosong, di sini angin, ini kosong, ini angin, tanda itu salah satu indikasi tanda bahwa saat dilakukan pencucian itu kurang bersih. Itu sudah pasti bisa dirasakan. Jadi hasil cuci AC itu bisa langsung dirasakan dengan kita berdiri di depan AC, ya karena ini AC tingginya kurang dari 2 meter, kita bisa rasain langsung. Tapi kalau teman-teman yang jarak AC-nya tinggi, misalnya di ketinggian 3 meter, kita cuma bisa dari depan kasur atau depan pintu, kita rasain gini, tetap kita bisa ngerasain pilih mode turbo atau pilih di fan 3, suhu terendah 18 derajat atau 17 atau 16. Kita berdiri, kita rasakan hembusan anginnya ini. Kita bisa rasakan hembusan angin itu dari jauh. Kalau fan-nya nomor 3. Jadi kalau pecah anginnya tidak rata dari tembakannya ini, berdasarkan arah swingnya ya. Kalau arah swingnya lurus, itu bisa kita rasakan pasti itu. Kalau pecah. Berarti kalau pecah itu tidak bersih. Kalau bersih dia harus rata. Tuh contohnya. Dan kedinginannya bisa dirasa. Rasain aja, hidupkan AC 15 menit. Hidupkan dulu running AC 15 menit, habis dicuci, kita berdiri, kita rasakan hembusan angin dan dinginnya. Kalau dinginnya terasa cukup, berarti itu sudah bisa.
Oke, baik teman-teman. Ini AC sudah ditutup, sudah dibersihkan juga sekitar ruangan. Tadi cipratan airnya semuanya. Outdoor juga sudah diperhatikan oleh Bang Rano, ada masalah atau tidak, beku atau enggak, kurang freon atau enggak, tadi juga udah diukur. Nah, ampere juga diukur juga. Berarti kalau saat ini kondisinya baik semua, tidak ada kendala. Memang murni penyebab AC-nya kurang dingin itu karena kotor. Akhirul kalam, mungkin kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, silakan tanya aja di tempat pertanyaan di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.